Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa dalam renungan keluarga malam hari ini ya. Saudara-saudara, kita sudah sampai kepada E ya. Kira-kira tentang apa? Kemarin saya beritahu kira-kira apa, saudara sudah benar kah? Ya, ini Efrata ya. Efrata nama tempat Bethlehem Efrata, yang dalam nubuatan Mika dia mengatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, Tuhan Yesus ada sejak dahulu sampai dia lahir dan kemudian ya selama-lamanya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus lahir di Efrata, Bethlehem Efrata? Itu kota kecil, tempat orang-orang gembala-gembala, tempat rakyat jelata, ya, dapat dikatakan orang-orang menengah ke bawah. Nah, saudara, kita bayangkan kalau Tuhan Yesus lahirnya di istana. Mudah tidak bagi kita untuk menghubungi dia, bagi kita untuk bergaul dengan dia, bagi umat pada waktu itu untuk bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus merakyat sekali ya. Dia tinggal di rumah yang sederhana, orang tuanya di dunia ini menjadi tukang kayu, dan itu sebabnya orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya. Mudah dijangkau, mudah disentuh ya. Jadi dia merakyat, hidup di antara manusia biasa yang menengah ke bawah kebanyakan memang ya. Jadi saudara-saudara, kita di dalam hidup kita ini, dalam melayani Tuhan, kita juga harus belajar ya. Ya, mungkin di antara saudara-saudara ada yang memang hidupnya sudah merasa miskin, gak punya apa-apa secara materi ya, tapi kaya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita mesti coba untuk merendah. Kita juga berkunjung ke orang-orang yang kehidupannya sulit. Mungkin sekali-sekali kita pergi ke tempat pemulung, atau kita mengunjungi rumah-rumah yang ya bedeng-bedeng itu ya, ke sana-sana untuk memberitakan berita damai, berita ajaib, berita ya, kita mesti menceritakan ya. Jadi kita nggak bisa hanya diam di rumah atau cuma di gereja. Jadi kita harus keluar ya. Memang masuk ke gereja untuk beribadah, keluar untuk bersaksi. Jadi adakan waktu, cari waktu bersama-sama dengan teman-teman. Kita pergi bukan hanya untuk sekalian menikmati alam semesta ini yang diciptakan Tuhan, tetapi kita perlu mengunjungi ya, supaya orang-orang itu dapat merasakan ya. Sering saya dapat WA yang menceritakan ya, kebanyakan itu sepertinya entah di Tiongkok atau di Thailand, orang-orangnya miskin banget, tetapi orang sengaja ya dengan mobil keliling jalan-jalan melihat ada anak yang membawa beban berat sekali. Waktu dia diberi makanan, enggak saya mau simpan buat adik saya, enggak saya mau simpan buat kakak saya. Sampai orang-orang itu terharu ya. Sedemikian mereka, anak kecil itu yang kerjanya setengah mati gendong barang yang berat-berat. Akhirnya orang-orang ini datang mengantarkan mereka dan melihat kehidupan mereka di rumah mereka yang serba kekurangan itu. Mereka pergi beli beras, beli gula, beli minyak ya, biasa sembako. Dibelikan sembako yang banyak, ditaruh di rumah mereka. Nah, saudara, kita sekali-sekali harus coba demikian ya. Kita cari orang-orang yang sungguh membutuhkan, kita datang membawa berkat, sehingga orang-orang itu dapat merasakan, berkat Tuhan itu seperti ini. Orang yang cinta Tuhan itu seperti ini. Mereka peduli, mereka memperhatikan. Ya, saudara, coba di dalam minggu ini
kita mencari target. Mau kemana? Sebelum Natal lah, sebelum Natal. Ya, kita mencari target, harus punya proyek ya. Proyek untuk melayani orang-orang yang berkekurangan. Kita datang ke rumahnya, ya, datang ke rumahnya, nengok mereka, ajak bicara. Mungkin kita supaya tahu betul. Kadang-kadang tuh mereka kasur aja nggak punya loh, saudara. Tidurnya tuh juga cuman di balai-balai begitu ya, nggak pakai kasur. Jadi kita bisa membelikan kasur, ya. Kita bisa menolong supaya mereka dapat merasakan kasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi pada waktu kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, mereka dapat mengasosiasikan, oh, Tuhan cinta sama kita itu seperti begini, seperti ini manusia-manusia ini yang datang mengunjungi saya. Begitu. Ya. Jadi itu tujuan Yesus datang ke dunia ini, untuk datang benar-benar merendahkan diri. Jadi kita juga jangan hanya tahu ceritanya saja, kita harus melakukan sesuatu. Ya, kita juga harus berbuat seperti Tuhan Yesus, mau berkunjung, mencari orang-orang yang sungguh membutuhkan pelayanan. Saudara rasakan, nanti saudara juga bahagia sekali karena saudara dapat berbuat demikian. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, kami sudah merenungkan Tuhan bahwa Engkau datang di antara manusia yang paling rendah. Biarlah kami juga Tuhan mau merendahkan diri, mau menjadi berkat bagi orang-orang yang berkekurangan secara materi. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau menjalankan perintah Tuhan, kami mau menjalankan teladan Tuhan Yesus, dan menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, supaya orang dapat percaya, melihat bahwa orang dalam Yesus itu mengasihi dan memperhatikan orang lain. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Ya, jangan lupa ya bikin proyek ya bersama-sama dengan beberapa orang supaya saudara bahagia dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat malam. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.